Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Ifa Nima Sahunggumanti, P272280201113, mahasiswa D4 Okupasi Terapi, Poltekkes Kemenkes Surakarta. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi regio shoulder girdle. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai anatomi regio shoulder girdle. Nah, nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu tulang, otot, serta sendi. Tulang pada regio shoulder girdle terdiri dari 2 jenis tulang, yaitu 2 os clavicula dan 2 os scapula, di mana tulang ini mempunyai fungsi sebagai untuk mensupport lengan, merupakan tempat perlekatan otot-otot penggerak lengan, dan memiliki fleksibilitas gerak yang tinggi. Berikutnya, kita akan membahas mengenai os scapula. Scapula atau gelang bahu merupakan tulang pipih atau tulang belikat yang terdapat di bagian punggung sebelah luar atas. Bentuknya hampir menyerupai segitiga. Dilihat dari posisi posterior, bagian atas yang mempunyai lekungan disebut incisura scapula. Di bagian bawah incisura scapula terdapat angulus superior. Di sebelah atasnya mempunyai tonjolan tulang yang disebut trigonum spina scapula yang segaris dengan spina scapula. Di bawah spina scapula terdapat dataran melekuk yang disebut fossa supraspinata, dan bagian bawah terdapat dataran melekuk yang disebut fossa infraspinata. Ujung dari spina scapula di bagian bahu membentuk taju yang disebut acromion dan berhubungan dengan clavikula dengan perantara persendian. Di bagian lateral batas luar atau margo bersudut aksilaris terdapat di bawah acromion disebut tulang angulus lateralis. Di bagian bawah terdapat angulus inferior. Di sebelah bawah medial dari acromion terdapat sebuah taju menyerupai paruh burung gagak yang disebut dengan processus coracoideus. Di sebelah bawahnya terdapat lekukan tempat kepala sendi yang disebut cavitas glenoidalis. Sedangkan margonya terdapat margo superior yang berada di atas, margo medialis yang berada di tengah, dan margo lateralis atau axillaris yang dekat di ketiak. Dilihat dari posisi anterior, terdapat dataran yang luas yang disebut dengan fossa subscapularis. Sedangkan margonya sama seperti dilihat dari posterior tadi, yaitu margo superior, margo medialis, dan margo lateralis. Serta terdapat lengkungan kecil juga yang disebut dengan incisura scapula. Angulusnya ada angulus superior dan angulus interior. Juga terdapat processus coracoideus, acromion, dan cavitas glenoidalis. Yang kedua adalah os clavicula. Clavikula merupakan tulang yang berbentuk S dan bisa juga disebut dengan tulang yang melengkung membentuk bagian interior dari gelang bahu. Fungsi clavikula yaitu memberi kaitan kepada beberapa otot dari leher dan bahu. Dengan demikian, bekerja sebagai penopang lengan. Dilihat dari posisi superior dan interior, yang mendekati sternum adalah ekstremitas sternalis, sedangkan yang mendekati scapula yaitu ekstremitas acromalis. Nah, pada ekstremitas sternalis kita menemukan fascis articularis sternalis yang berbentuk segitiga. Sedangkan fascis articularis acromialis bentuknya hampir menyerupai oval. Dekat ekstremitas sternalis pada permukaan bawah clavikula terdapat lekukan untuk ligamentum costoclavicularis. Tuberositas conoidea terletak dekat ekstremitas acromialis dan dekat pada linea trapezoidea. Nah, selanjutnya kita membahas otot pada regio bahu. Otot pada shoulder girdle ini terbagi menjadi 2 berdasarkan letak insersionya, yaitu insersio di os humerus dan insersio di gelang bahu. Otot pada shoulder girdle yang berinsersio di os humerus terbagi lagi menjadi 2 berdasarkan letaknya di ventral atau dorsal. Otot yang insersionya terletak di ventral os humerus adalah musculus
pectoralis mayor dan musculus coracobrachialis. Sedangkan otot yang insersionya terletak di dorsal os humerus adalah musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus teres minor, musculus teres mayor, musculus deltoideus, musculus subscapularis, dan musculus latissimus dorsi. Musculus pectoralis mayor memiliki fungsi untuk melakukan gerak aduksi shoulder dan horizontal aduksi shoulder. Lalu musculus coracobrachialis juga memiliki fungsi untuk melakukan gerak fleksi shoulder dan aduksi shoulder. Selanjutnya, musculus supraspinatus memiliki fungsi untuk melakukan gerak abduksi shoulder. Selanjutnya, musculus infraspinatus fungsinya untuk melakukan gerak eksternal rotasi shoulder. Musculus teres minor memiliki fungsi untuk melakukan gerak eksternal rotasi shoulder. Selanjutnya, fungsi musculus teres mayor adalah untuk melakukan gerak ekstensi bahu dan membantu internal rotasi bahu serta aduksi bahu. Selanjutnya, musculus deltoideus memiliki fungsi untuk melakukan gerak fleksi shoulder dan membantu musculus pectoralis mayor melakukan horizontal aduksi. Lalu untuk abduksi shoulder, horizontal abduksi shoulder, ekstensi shoulder, dan membantu musculus infraspinatus untuk melakukan eksternal rotasi shoulder. Selanjutnya, musculus subscapularis memiliki fungsi untuk melakukan internal rotasi shoulder. Yang terakhir adalah musculus latissimus dorsi yang berfungsi untuk melakukan ekstensi shoulder. Kemudian ada otot-otot yang berisensio di gelang bahu yang dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan letak origonya. Origo tersebut adalah origo di columna vertebrae, di cranium, dan di os costa. Otot yang berorigo di columna vertebrae adalah musculus rhomboideus mayor, musculus rhomboideus minor, musculus levator scapula, dan musculus trapezius. Otot yang berorigo di cranium adalah musculus trapezius. Otot yang berorigo di os costa antara lain musculus serratus anterior dan musculus subclavius. Musculus rhomboideus mayor memiliki fungsi untuk melakukan gerak aduksi dan medial rotasi os scapula. Dan musculus rhomboideus minor memiliki fungsi untuk melakukan gerak aduksi dan medial rotasi os scapula. Selanjutnya, musculus levator scapula memiliki fungsi untuk melakukan elevasi os scapula. Musculus trapezius berfungsi untuk melakukan gerak elevasi os scapula, aduksi os scapula, dan depresi os scapula. Selanjutnya, musculus serratus anterior yang berfungsi untuk abduksi os scapula dan rotasi lateral os scapula. Musculus subclavius memiliki fungsi untuk melakukan gerak menarik os clavicula ke inferior dan ke depan. Nah, yang terakhir kita masuk ke bagian sendi. Persambungan tulang atau persendian atau yang kita kenal dengan artikulasi merupakan pertemuan antara dua tulang atau beberapa tulang pada kerangka. Persendian yang terdapat pada regio shoulder antaranya yang pertama ada sendi sternoclavikular. Sendi sternoclavicularis ini terbentuk oleh os sternum, tepatnya pada incisura clavicularis, dan os clavicula pada extremitas sternalis. Kedua tulang ini dihubungkan oleh discus articularis. Discus articularis di sisi kranial melekat pada os clavicula dan bagian kaudal pada os sternum. Sendi ini merupakan modifikasi ball and socket joint yang memiliki dua kavitas sendi. Sendi ini memungkinkan gerakan elevasi, depresi, protraksi, retraksi, serta sirkumduksi. Nah, yang kedua yaitu sendi acromioclavikular. Sendi acromioclavicularis ini dibentuk oleh acromion scapula yang bersendi dengan ujung distal clavicula atau fascis acromialis.
Sendi acromioclavicular termasuk irregular joint, di mana permukaan sendi pada acromion berbentuk konkav dan pada ujung distal berbentuk konveks, permukaan sendinya hampir rata. Gerakan sendi acromioclavicular adalah protraksi, retraksi, dan rotasi saat gerakan rotasi skapula. Dan yang ketiga adalah sendi glenohumeral. Sendi glenohumeral ini terbentuk dari cavitas glenoidalis scapula dan caput humeri yang membentuk sendi peluru pada bahu. Dan sendi ini termasuk ke dalam sendi ball and socket joint. Sendi glenohumeral merupakan sendi yang paling bebas pada tubuh manusia. Pembatas gerak ditentukan oleh otot yang mengelilinginya. Sendi ini memiliki 3 derajat kebebasan pergerakan, yaitu abduksi dan aduksi, fleksi, ekstensi, dan rotasi. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah sendi scapulothoracik. Sendi scapulothoracis merupakan pertemuan antara os scapula dengan dinding toraks yang dibatasi dengan otot subscapularis dan serratus anterior. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi regio shoulder girdle kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.